Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata pelajaran perencanaan bisnis. Dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang lingkungan bisnis. Yang pertama di sini ada kompetensi dasar pembelajaran kita. KD 3.1-nya adalah menganalisis lingkungan bisnis. KD 4.1-nya melakukan analisis lingkungan bisnis. Yang pertama ada indikator KD 3.1 adalah memperjelas lingkungan bisnis. Yang kedua, membandingkan lingkungan bisnis eksternal mikro dan eksternal makro. Yang ketiga, menyiapkan diri dengan lingkungan bisnis. Terus selanjutnya lagi ada indikator KD 4.1. Yang pertama, menemukan lingkungan bisnis yang sesuai. Yang kedua, menyeleksi lingkungan bisnis. Yang ketiga, menciptakan lingkungan bisnis. Untuk yang pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal atau keadaan eksternal perusahaan atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi bisnis. Jadi hal yang mempengaruhi produksi kita baik internal maupun eksternal itu nantinya disebut dengan lingkungan bisnis. Di sini ada klasifikasi lingkungan bisnis. Yang pertama ada lingkungan bisnis eksternal. Adalah faktor luar yang dapat mempengaruhi kehidupan bisnis atau usaha. Yang kedua adalah lingkungan bisnis internal, adalah faktor dalam perusahaan yang berkaitan langsung dengan faktor produksi, yang nantinya akan mempengaruhi produksi kita. Itu adalah disebut faktor internal. Jadi internal itu ada di dalam perusahaan, kalau eksternal itu ada di luar lingkungan perusahaan. Oke, lingkungan bisnis eksternal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lingkungan bisnis eksternal mikro. Ini adalah yang langsung berkaitan atau berpengaruh ke dalam bisnis. Salah satunya adalah pesaing, pemasok, teknologi, dan pasar. Pesaing itu adalah saingan bisnis kita. Kalau pemasok itu adalah pemasok bahan baku untuk produksi kita. Terus yang ketiga adalah teknologinya. Yang keempat adalah pasarnya. Jadi pesaing itu, keunggulan pesaing atau kelemahan pesaing itu juga akan berpengaruh ke kita. Kalau misalkan pesaingnya semakin kuat, kita harus juga semakin kuat, kita harus survive, jadi biar tidak kalah. Kalau misalkan pesaingnya lemah, kita harus lebih kuat lagi biar kita dominan di pasar. Kalau pemasok di sini adalah ketika stok barang itu harganya rendah, tinggi, dan kualitas barang dari pemasok itu juga akan berpengaruh kepada bisnis kita. Dan teknologi pada saat pengolahan atau pemasaran pun juga akan mempengaruhi, karena jika semakin efisien teknologi yang kita gunakan dapat mengurangi harga atau harga bahan bakunya, itu akan bisa ditekan dengan teknologi yang semakin tinggi. Jadi ketika teknologinya bagus, harga barangnya pun juga akan dapat bersaing di pasar. Terus yang selanjutnya adalah pasar. Ketika pasar kita dapat kuasai, kita akan bisa mempertahankan pendapatan dari penjualan kita. Yang selanjutnya adalah lingkungan bisnis eksternal makro. Adalah lingkungan bisnis yang tidak berpengaruh secara langsung. Jadi dia memiliki pengaruh tapi tidak secara langsung. Yang pertama adalah lingkungan demografis. Demografis adalah keadaan masyarakatnya. Jadi contohnya adalah ketika ada di padat penduduk atau di sepi penduduk, itu akan menentukan bisnis kita dan strategi bisnis kita. Yang kedua adalah lingkungan bisnis ekonomi. Jadi keadaan ekonomi suatu negara tempat kita melakukan bisnis itu dapat mempengaruhi juga strategi untuk melakukan bisnis. Nah, yang ketiga adalah lingkungan hukum. Jadi keadaan hukum atau hukum suatu negara itu juga akan berpengaruh ke bisnis kita. Jadi kebijakan kita dalam melakukan bisnis itu juga akan dipengaruhi dengan hukum yang berlaku di suatu negara tempat kita bisnis. Yang terakhir adalah lingkungan bisnis di sosial budayanya. Sosial budaya itu juga mempengaruhi lingkungan bisnis kita. Jadi ketika kita misalkan di Indonesia dan India itu budaya bisnisnya pun juga beda, pendekatan untuk promosi pun juga beda. Yang selanjutnya adalah cara kita merespon lingkungan bisnis. Jadi ada beberapa perusahaan dan dia memiliki respon tersendiri dari lingkungannya.
Ada tipe yang pertama, perusahaan yang menganggap lingkungan bisnis tidak dapat dikendalikan. Ketika dia merasa sudah tidak dapat mengendalikan lingkungan bisnisnya, dia akan pasti menerima lingkungan bisnis itu dengan terpaksa, secara pasti dia menerima aja. Nah, selanjutnya dia juga akan berusaha beradaptasi, karena dia tidak bisa merubah, dia beradaptasi dengan lingkungan itu. Dan dia tidak berusaha untuk merubahnya karena dia beranggapan hal itu tidak bisa dirubah memang. Jadi karena dia merasa ya itu harus diikuti, jadi dia harus mengikuti, jadi ikuti arusnya aja. Jadi ada tipe perusahaan yang seperti itu. Nah, di sini ada tipe perusahaan yang proaktif yang selanjutnya. Perusahaan ini berbeda, bertolak belakang dengan perusahaan yang menganggap hal itu tidak bisa dirubah. Kalau misalkan tipe perusahaan yang proaktif, dia bukan hanya bereaksi, tapi dia juga bertindak secara agresif untuk merubah dan mempengaruhi hal itu agar menguntungkan bagi perusahaan itu. Ketika hal itu bisa dirubah dan menguntungkan, itu dia akan menguasai pasar dan dia akan dominan di pasar itu. Ketika sudah bisa dilakukan hal itu, dia menciptakan lingkungan bisnis yang sesuai dengan yang diinginkan, dia akan mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Demikian pembelajaran masalah tentang lingkungan bisnis. Jadi sangat penting lingkungan bisnis itu untuk kita. Untuk yang terakhir, salam sehat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.